nyawa taruhannya. Iya, Kadang betul, kita nggak betul. sengaja. Refleks. Tapi Awas, minggir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, ketemu lagi dengan saya Syafiq Manaf di channel Sakinah Menyapa. Nah, hari ini yang spesial adalah saya ditemani oleh dua orang bidadari, cewek-cewek, ibu-ibu. Nah, kayaknya saya harus ketawa-ketawa ini karena kayaknya baru kali ini saya ditemani oleh sepasang bidadari di kanan dan kiri saya. Tapi sebenarnya di depan saya sih. Nah, kita sapa langsung aja biar para sahabat Sakinah tidak semakin penasaran. Assalamualaikum Mbak Lida dan Mbak Amel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini pasti sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Atau harus sehat sebenarnya? Harus sehat dan wajib sehat. Harus sehat dan wajib sehat. Nah, sebelum kita akan berbincang, ingin saya kenalkan bahwa Mbak Nurul Maulida dan Mbak Rizky Amelia ini dua-duanya adalah seorang bidan. Nah, kalau kita selama ini kayaknya sudah familiar lah ya, karena bidan sekarang itu ada di setiap desa. Bahkan kadang-kadang satu desa itu ada beberapa bidan. Kita akan ketahui lebih lanjut apa sih sebenarnya bidan itu. Monggo, siapa yang mau jawab ini? Apa itu bidan itu sebenarnya? Monggo Mbak Amel dulu kayaknya. bidan itu orang taunya apa? Bidadari idaman. Iya enggak? Bidadari idaman. Iya tore. Gak tahu. Lanjut Mbak. Bidadari idaman itu kalau misalnya kita cari bidan itu kata-katanya seperti itu. Oh. Bidan iya, itu iya. kalau secara teori ya Mbak Lida ya, kan memang seorang perempuan yang membantu atau mendampingi proses persalinan ibu. Itu yang bedanya sama perawat. Kalau perawat kan nggak mendampingi persalinan, karena bidan ini khusus untuk mendampingi persalinan. Oke, bidan khusus mendampingi persalinan. Mbak Lida ingin menambahkan? Ya, gini, kalau tadi kan bidadari idaman, Nah. ditambahi bidadari idaman para laki-laki apa ibu hamil, Mbak Amel. Lupa Gitu. laki-lakinya gimana? Lah, kan kita kan biasanya tuh, aduh, jadi cerita masa lalu ya. Enggak, maksudnya gini. Bidan itu kalau secara teori itu bahasa Inggrisnya kan midwife, pendamping istri. Pendamping istri. Iya, pendamping istri. Tapi kenapa kok kita pendamping istri? Kok bukan, kan pendamping istri kan biasanya suami, gitu Iya, kan? saya dong kalau mendampingi suami kan, istri kan. Maksudnya kita itu mendampingi para istri saat mereka melahirkan, Oh. saat mereka hamil. Dan kita juga tidak mendampingi istri saat itu aja. Tapi Saat istri itu nanti menyusui, Hmm. berlanjut ya. Setelah menyusui, kita melihat saat masa-masa nifas. Jadi bidan itu mendampingi wanita sampai hari tua juga. Nanti ada sampai lansia. Oh, Panjang ya. sekali. Nah, yang saya ketahui selama ini, sahabat Sakinah mungkin sama lah ya. Bidan itu iyalah mungkin hanya masa persalinan itu aja, ketika mau melahirkan itu bidan, tapi setelahnya, kalau sebelumnya iyalah mungkin ya saat periksa rutin tiap bulan itu. Hamil, ya. Nah, ini saya baru tahu bahwa namanya pendamping istri, ya kan ya. Tidak hanya suami saja ternyata ya. Bidan ini juga mendampingi istri dalam hal kesehatan reproduksi dan apa lagi? Ya memang tadi sudah disebutkan Iya, sama tadi. Mbak Lida ya, memang dari awal, dari dia remaja, ya. Mulai remaja. Mulai masa reproduksi. Jadi kita pendampingan biasanya ada materi tentang kesehatan reproduksi untuk remaja-remaja, dia hamil, melahirkan, menyusui, bahkan punya anak. Kemudian ketika masa menopause, artinya sudah tidak menstruasi lagi, dan bahkan lansia, itu sudah ada programnya. Mungkin lebih lengkap programnya biasanya di daerah-daerah, di desa-desa, di puskesmas gitu. Lengkap. Bidan itu pasti terjun langsung ke lapangan dan memang Mendampingi programnya masyarakat untuk mendampingi langsung, ya. masyarakat langsung. Di desa biasanya tuh kan ada disiapkan satu bidan desa. Dia itu yang membawai semua laporan. Selain pada ibu-ibu ya,
dia juga bertanggung jawab pada balita juga. Oh iya, saya tahu biasanya posyandu, Iya. nimbang bayi itu ya. Jadi mulai reproduksi, remaja, balita, sampai lansia. Nah, Tugas bidan sangat banyak. oke. Nah, ini yang saya masih belum tahu nih sebenarnya ya. Secara keilmuan atau secara teorinya, memang nggak boleh seorang bidan itu laki-laki. Karena gini, dulu setelah saya itu SMA, saat mau nyari jurusan itu sempatlah iseng, bidan cowok boleh ndak ya? Emang nggak boleh atau gimana, Mbak Lida? Sebenarnya gini, bidan itu profesi yang ditentukan jenis kelaminnya. Kalau saya membaca di literatur ya, Iya. seperti itu. Dan ada undang-undangnya itu. Jadi bidan itu memang perempuan. Oh, iya. Dan bidan itu kan kalau kan kenapa kalau dokter kandungan kan ada yang laki-laki kan seperti itu. Yaitu tadi kembali ke pendamping istri. Nah, kalau dokter obgyn dia tidak membawai sampai balita. Oke. Untuk menyusui juga laktasi ya, masa-masa laktasi. Itu juga bukan dokter obgyn lagi. Tapi kita bidan tetap wanita bisa menjalankan tugas laktasinya, nifas sama balita tadi. Oke. Kalau Mbak Amel, sempat enggak punya teman yang juga punya pertanyaan aneh kayak saya lah? Ada. Bidan itu ada yang laki-laki tapi enggak di Indonesia. Oh, ini baru tahu ini. Di Indonesia itu memang karena kita budaya timur ya, juga culture zaman dulu kita kalau melahirkan zaman dulu nenek moyang pasti ditolong dukun bayi. Dukun bayi. Nggak ada dukun bayi laki-laki. Ya, Pasti perempuan. Dan kalau di Indonesia sendiri memang ada peraturan khusus untuk bidan. Makanya tadi dari awal saya sebutkan definisi bidan itu adalah dari awal kata-katanya pasti perempuan. Kalau mau kuliah bidan laki-laki nggak bisa. Ya, Karena memang pasti ditolak lah ya. Iya. Kalau dokter baru nggak ada gender yang ditentukan. Jadi boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kalau bidan memang kalau di Indonesia wajib perempuan. Iya. Nah, kalau boleh tahu, mungkin sudah baca literatur, karena saya juga belum tahu lah. Kira-kira di beberapa negara mana yang kemudian ada bidan laki-laki? Yang paling terkenal itu di Australia itu ada. Di Australia ya? Yang paling terkenal. Tetangga dekat kita. Iya, tapi memang tidak semua negara itu punya bidan laki-laki. Memang jarang sekali ya. Jarang. Paling banyak ya memang perempuan. Di WHO tuh memang kalau di luar secara WHO itu ada. Jadi buat sahabat Sakinah, terutama yang cowok-cowok nih, kalau pingin jadi bidan, karena nggak tahu lah, entah karena penasaran ya, entah karena kalau apa, pindah saja ke Australia, paling dekat itu ya. Paling dekat. Nah, yang ditangani bidan, tahu saya ya, itu kan istri saya sudah melahirkan dulu ya. Ini yang nolong itu bidan saat proses menolong saat proses persalinan. Selain itu, ya selain yang disebutkan tadi lah, apa yang dilakukan bidan itu sebenarnya? Selain menolong persalinan, kita juga mengawasi tumbuh kembang balita itu tadi, reproduksi pada remaja, menopause gitu, seperti itu. Nah, artinya remaja-remaja ini sebenarnya sangat bisa dan sangat dekat. Jika ingin kemudian konsultasi soal, wah saya sudah remaja nih, sudah mulai mens nih gitu ya, itu sangat dekat ke bidan kan sebenarnya, berarti kan di tiap desa ada. Nah ini juga kayaknya banyak yang belum paham kayaknya, atau saya lah karena saya cowok ya, jadi nggak tahu. Artinya bidan dimanapun, di desa mau di rumah sakit, kalau mau konsultasi, insya Allah akan dilayani karena memang itu salah satu tugas pokok dari seorang bidan. Nah, Mbak Amel dulu kenapa kok milih bidan itu, Mbak Amel? Bidan itu zaman dulu itu memang yang paling ideal lah, pekerjaan ideal ya. Salah satu yang digemari gitu lah ya. Iya. Oke. Karena memang di desa dulu itu yang bisa nolong kalau mengobati kalau sakit, kalau apa, orang-orang itu jarang ke dokter.
Karena bidan bisa buka praktek sendiri. Oh iya, betul. Kan selain dokter ada bidan. Nah dulu itu kan kita tidak familiar ya dengan dokter praktek. Yang banyak itu ya bidan-bidan praktek. Ya pasti kita mindsetnya pengen sukses sama seperti bidan-bidan yang di tempat kita. Nah itu selain itu juga karena memang tenaga kesehatan itu kan apa ya, yang dicari itu kan berkahnya itu dunia akhirat lah. Berkahnya dunia akhirat dan waktu itu memang salah satu profesi atau pekerjaan yang menjanjikan lah. Kalau Mbak Lida dulu milihnya kenapa Mbak? Mohon maaf sebelumnya, saya dulu itu sebenarnya nggak mau sekolah bidan. Cuman agak gimana ya? Saya itu nggak boleh ngapunten ini masalah keluarga ya. Saya nggak boleh kuliah di luar Mojokerto. Oh iya. Terus, karena perempuan khawatir lah ya, diculik tengah jalan. Nah, gitu. Kalau misalnya kuliah di luar Mojokerto harus di stan. Nah, saya sudah kursus semua karena saya itu pingin sekali sebenarnya kerja di bank kayak gitu ya. Jadi akuntan kayak gitu. Terus akhirnya saya nggak keterima. Oke. Setelah saya nggak keterima, saya nggak mau sekolah karena harus di Mojokerto. Saya mau jadi apa nanti gitu kan. Aku jualan aja lah di pasar. Sempat jualan itu? Enggak, belum sempat, cuman aku sudah mikir aku jualan brambang. Seperti itu. Saya jualan aja lah di pasar ya gitu. Terus teman-teman semua kuliah loh. Akhirnya saya naik sepeda motor ke arah Bangsal, kan banyak kampus. Oh iya, betul. Terus saya lihat di sekolahan saya dulu Stikes Bina Sehat PPNI ada pendaftaran gelombang 2 terakhir hari itu. Saya diem di depannya PPNI, tak lihat terus. Wis, aku tak masuk ini aja lah gitu. Kata ibu kan, aku lo pingin anakku ada yang jadi bidan biar bisa nolong orang-orang itu kalau ada yang sakit kan seperti katanya Mbak Amel, kalau di desa itu kan bidan itu kayak dipandang seperti itu, orangnya tuh baik, terus nanti itu nolong tuh dapat pahala, kalau orang nggak punya nggak usah bayar, katanya ibu seperti itu kan ya. Terus ya sudahlah, akhirnya saya masuk ke situ, daftar. Pak, saya mau daftar. Mana orang tuanya? Di rumah. Pak jawab gitu. Kamu mau jadi apa? Mau jadi bidan, daftar di kebidanan. Saya minta formulir, saya isi sendiri, saya harus besoknya ikut tes, keterima ya sudah, saya masuk kebidanan. Kalau sudah masuk, ya jangan disia-siakan. Ya sudah, saya artinya pilihan bidan itu kalau Mbak Lida itu pilihannya kesasar saat jalan-jalan. Nah, dulu awal-awal ya. Saat pertama kali masuk pendidikan dan kemudian praktek lah mungkin ya. Apa enggak sempat, maaf nih ya, kan yang ditangani itu salah satunya proses persalinan, yang bagi saya sih pasti ada hal-hal yang darah atau apalah, ada suara bayi nangis. Itu enggak gimana gitu awal-awalnya Mbak? Enggak, saya itu dulu itu kan apa ya, manut gitu ya. Masuk tak terjun nih, ya aku harus temen. Jadi ya sudah, saya enggak sih Mas, biasa sih waktu itu. Kan kita praktek juga ada tahapannya. Di mana dulu, kita tuh KDM dulu, dasar apa, kebutuhan dasar manusia dulu, terus gitu. Tapi sampai sekarang saya dulu sudah nolong partes, waktu kuliah juga ada kejadian yang wow gitu ya. Itu biasa. Kalau darahnya orang melahirkan biasa. Oke, kalau belum ngapunten, kalau orang kecelakaan sobek gini aja, saya bisa jahit. Habis jahit saya langsung pisah di bawahnya. Oke. Sampai sekarang. Sama-sama luka, sama-sama darah. Tapi kalau kecelakaan? Saya habis jahit pingsan. Kalau Mbak Amel gimana? Hampir sama ya. Karena kalau kita baunya itu beda, darahnya itu beda ya baunya itu. Kalau terlalu sering menolong persalinan, karena dari waktu kita kuliah juga kan memang ada target.
pelajarannya ya tentang persalinan ya. Jadi darah yang dilihat ya pasti sehubungan dengan itu. Jadi nggak ada rasa takut atau kaget atau apa. Tapi kalau misalnya lihat kecelakaan itu memang beda. Baunya tuh aromanya tuh beda gitu loh. Gitu ya, beda memang Mbak Amel ya. Beda lebih sedikit karena nggak terbiasa ya. Kayak merasakan Tapi ya sakitnya gimana gitu. Nggak sampai pingsan gitu ya. Kalau saya dulu sering pingsan. Nah, tadi dikatakan bahwa bidan itu kalau di rumah, di desa itu dihargai gitu kan, dihormati gitu kan memang ya. Tapi kalau di saya itu beda. Saya dulu itu ya saat masih pulang di Jombang atau juga di Mojokerto, yang saya temui ya, yang saya pahami ya, bidan itu judes. Emang harus judes? Ya enggak sih, kan gini, bidan judes itu kata orang-orang kan, bisa jadi dia itu punya suara yang agak keras, ngomong aja udah kayak nyatu. Oh begitu ya. Seperti itu. Apakah ya? Nggak bermaksud judes maksudnya. Betul. Bidannya Jadi kayaknya memang beberapa bidan yang saya temui itu suaranya memang kayaknya memang agak keras lah ya dari beberapa yang lain. Apakah itu gara-gara harus lomba sama tangisan bayi saat menolong persalinan? Ya enggak sih. Lomba sama tangisan ibu yang iya. Sama teriakan kesakitan. Teriakan Enggak ibu. juga sih. Sebenarnya karena pressure-nya di bidan itu sangat sangat keras. Pressure tekanan kita tinggi. Jadi kayak misalnya kita terlambat menangani suatu kasus, misalnya perdarahan atau apa, terlambat sedikit aja nyawa dua. Oke, betul. Dua nyawa sekaligus, ibu, bayi. Jadi kita memang terbiasa untuk benar-benar tegas, harus bisa mengambil keputusan cepat, nggak boleh ragu-ragu, harus benar-benar memang, kalau memang nggak boleh ya nggak boleh, kalau boleh ya boleh. Misalnya pasiennya disuruh apa gitu tapi nggak mau, ya kita memang kalau memang harus seperti itu ya kalau bisa harus mau, karena memang nyawa taruhannya. Ya, kadang betul, kita nggak betul. sengaja. Travel ya. Tapi Awas, minggir. Loh, seperti itu loh. Iya, Padahal iya, kita iya. tuh kalau sampai kedorong saya, si suami itu jatuh. Kan saya lari, kan kita kalau misalnya ngapunten ya ada kayak yang dibilang Mbak Amel tadi, keadaan gawat. Itu sudah ada panik, tapi nggak boleh panik. Kan seperti itu. Tapi kita harus menyelamatkan si ibu tadi. Lengah Ya, ya, dikit 1 menit dah. Ya, wis. ya, ya, ya. Terlambat Nah, dikit. artinya mungkin Tidak sengaja. Ya, Gitu loh. yang persepsi di masyarakat bahwa Iya. bidan ini judes itu karena situasi emergensi yang dialami oleh bidan saat itu akhirnya koyok-koyok bengok-bengok, padahal ya memang ini untuk keselamatan bayi ataupun keselamatan ibu. Nah, kalau Mbak Amel dulu sudah berapa tahun lulus dari bidan? saya lulus itu 2011. 2011, sekitar 11 tahun lah ya sampai hari ini. Kira-kira sudah berapa kali persalinan yang pernah ditolong? Banyak ya, tapi pengalaman terbanyak ya mungkin memang ya pas saat kita kerja ya. Tapi memang nggak setiap hari kita sendiri yang nolong, kan memang karena kita tim jadi gantian yang nolong. Jadi ya mungkin dari seluruh kru bidan mungkin kita ya berapa persen gitu kita ya. Satu kali jaga, kalau ada partes 4, paling enggak saya Satu-satu, dua. atau dua-dua. Kan kita bidannya 2, neonya 1. Neo itu bayi. Oke. Jadi saya nolong bayi, nolong persalinannya, bayinya nanti saya kasihkan teman saya satunya. Oke. Seperti itu. Artinya sejak, kalau Mbak Lida berapa tahun? Saya 13 tahun, yang 1 tahun ikut di bidan. Oke, ikut di bidan di Iya, desa di ya. desa. Nah, artinya sudah belasan tahun, kayaknya sudah ribuan kayaknya ya. Mungkin ya. Proses persalinan yang ditolong. Nah, jangan-jangan ini sahabat Sakinah ada, masih ingat mungkin Mbak Lida atau Mbak Amel yang kemudian dulu nolong saat bayinya. Boleh disapa dong ibu-ibu yang ada di rumah itu. Assalamualaikum. Halo. Halo adik-adik. Sampai Adik-adik jelas yang gak sudah kenal dek nek ambek sing nolong. Soalnya sampai Loh, jedul. kalau dia iya ibunya yang cerita Ibunya, itu loh iya, yang iya, nolong iya. gitu. Tapi yang paling menyenangkan adalah bidan yang menolong kita lahiran sekarang jadi teman. Iya enggak?
Oh iya, akhirnya Iya, tahu ya. iya, akhirnya. Oke. gitu. Gara-gara profesi bidan akhirnya tahu bidan Yang menolong Yang saya menolong. waktu lahiran gitu. Ya akhirnya kita jadi teman. Gimana perasaannya saat pertama kali tahu bahwa lu sampean ternyata kan? Gimana waktu itu? Ya seneng aja. Seneng ya karena memang ternyata Bu Bidan ini yang dulu menolong saya lahiran sekarang menjadi rekan saya kerja, apalagi kita di satu tim di Ikatan Bidan Indonesia. Oke, Jadi kita IBI memang itu ya. Iya. jadi satu. Dari ribuan persalinan, ribuan anak dan ibu yang ditolong, ada enggak kejadian yang kira-kira tidak pernah dilupakan atau mengesankan atau bahkan mengesalkan, Mbak Lida? Kalau saya itu ya ada. Yang kalau menolong persalinan sungsang. Menolong pertolongan pelahiran susah. Iya, itu sport jantung banget. Karena itu mainnya menit yang biasanya lahirnya kepala dulu, itu yang lain, yang bagian kecil kaki dulu, entah itu bokong dulu. Itu paling berkesan dan saya nolong pertama kali persalinan itu saat saya masih mahasiswa. Saat sungsang itu. Iya. Waktu itu bidan saya ada panggilan. Dia akhirnya meninggalkan rumah kan. Di rumah ada saya sama pembantu. Nah, waktu itu untungnya saya itu kan kalau udah belajar ya lihat semuanya dari video. Saya setelah habis lihat video pertolongan persalinan sungsang, datang tok. Assalamualaikum. Masuk. Iya, Bu. Ini lo keluar apa? Lo kaki. Gitu. Data itu sudah keluar kayaknya. Iya. Lo kaki. Bu bidannya nggak ada. Akhirnya dia ngomong dan terus akhirnya ya sudah, saya seperti yang saya ingat di pelajaran sama itu. Jadi saya sampai sekarang kalau ada persalinan sungsang di sini sangat kebian gini itu ingat sekali. Seperti itu. Kalau menjengkelkan ya nggak ada, Mas. Oh, nggak ada ya, kalau nggak ada ya. Orang melahirkan nggak Dan ada. saat itu yang sampai tolong itu akhirnya selamat dan sudah besar lah kayaknya sekarang. Selamat, dan waktu saya praktek lagi di semester akhir, saya ditarik lagi sama Bu Bidan itu. Cocok kayaknya ya. Minta di kampus, pokoknya saya harus praktek di tempatnya. Dia itu sudah umur 1 tahun kan. Datang, ini yang saya tolong ibunya gitu. Jadi ya seneng gitu. Ya Allah selamat nak gitu. Gini. Kalau Mbak Amel ada enggak kejadian yang mengesankan atau mengesalkan tadi? Iya sama ya, mengesalkan itu insya Allah enggak ada ya. Tapi kalau mengesankan ya hampir sama sih ceritanya kayak kita menolong persalinan yang sulit. Waktu itu kalau saya sih yang macet bahu gitu yang Sulit berhasil ya. Macet bahu. Jadi kepalanya udah lahir, tapi bahunya nggak bisa keluar. Mau diseser juga susah, mau dilahirkan susah. Kita terburu waktu, keburu bayinya nanti meninggal karena terjepit kan memang. Tapi alhamdulillah sih dengan perjuangan yang luar biasa, akhirnya lahir, hidup, selamat, dua-duanya itu udah kepuasan tersendiri ya. Jadi bersyukurlah. Kalau yang trauma itu pernah enggak? Maksudnya kejadiannya membuat trauma, apa gitu? Apa ya? Karena memang kita di kan dalam profesi ya, Iya, terus kita juga kan dibawahi oleh dokter. Misalnya ada apa-apa kita kan lapor. Kita dipandu sama dokter dan diawasi sama dokter. Alhamdulillah ya. Jangan sampai seperti itu. Enggak, maksudnya entah kejadian apa, entah diuring-uring bojone pasien atau apa akhirnya aduh itulah kira-kira. Ya sempat sedih sih kalau dimarahin sama pasien. Ya kan kadang itu kalau pasiennya sudah kesakitan banget, keluarga itu pasti panik. Betul. Dan marahnya kan ke kita. Ya, karena yang di saya depan juga dulu mata. begitu. Iya. Dan saya itu mau tak balas marah lah ya kok jadi gelut. Iya. Jadi ya saya ingat kata-kata Abah Sirot. Ya waktu itu kalau misalnya kamu emosi, diem. Diem bukan berarti kalah, bukan berarti salah. Jadi ya saya, iya Pak, ya gitu ya. Ya kesel dalam hati ya, ya Allah gitu ya. Tapi ya harus gitu. Nanti kita kasih penjelasan lagi.
seperti itu. Makanya saya pengen sekolah lagi, sekolah Oh, hipno breathing. Hipno apa? Breathing. Jadi persalinan tanpa rasa sakit. Oh, Nah, itu iya, saya iya, pengen iya, pengen iya, tahu iya, sih iya. itu gimana nanti saya untuk kedepannya gitu loh. Nah, saya tuh dengar bahwa kalau persalinan tanpa rasa sakit itu kan biasanya lewat sesar toh, dengan beberapa macam tindakan. Nah, kalau persalinan normal tanpa rasa sakit itu ada tambah Amel? Ada. Ada juga ya? Iya, ada macam-macam caranya Ada sih. macam-macam cara sebenarnya. Ya, seperti yang disebutkan Mbak Lida tadi dari pakai Hipno. Hipnotis bisa. Hipno itu nanti pakai hipnotis, jadi kita Oke. mengatur alam bawah sadar Nah, Oh. itu pakai kata-kata seperti dengan itulah. ya dengan kita memberikan Sugesti. Sugesti. ya. Ada juga yang mengatur saraf-saraf sakitnya biar hilang ya dengan anestesi Pakai dan anestesi, sebagainya. epidural dipasang gitu. Itu malah pun normal tapi bisa mengurangi bahkan tanpa rasa sakitnya. Iya. Nah, ini menarik kayaknya. Karena saya ingin punya anak lagi tapi tadi waduh anak saya 2 ini saat dampingi lahir itu kan sakno. Iya. Ikut Ya. merasakan sakitnya. Ikut merasakan malah yang kedua itu. Di Malah Sakina senep gak sudah karuan pernah lah. ada. Di Sakina ada ya? Pernah 2 Oh, kali. Waktu iya, iya. itu orangnya dengan jantung, riwayat jantung. Mm. Mau disesar sudah tidak nutut Iya. waktu itu. Tapi waktu itu dokter anestesinya itu mendampingi terus. Jadi ada dokter anestesi sudah. Jadi kita bagian di kebidanannya, nyerinya dokter anestesi. Dokter anestesi. Nah, artinya ini informasi baru bagi sahabat Sakinah, melahirkan normal tanpa atau dengan sedikit rasa sakit ini juga bisa loh tanpa operasi. Nah, nanti soal pakai hipno, pakai anestesi, saya takon dewi lah ya, di bidan-bidan gila kira-kira ya. Dan kayaknya para bidan ini akan siap untuk menerima konsultasi dari panjenengan sedaya. Nah, hari ini Bu Bidan, ini kan tiap tahun pasti ada ribuan bidan, lulusan bidan dari akbit-akbit baik di Mojokerto, Surabaya, Malang, bahkan mungkin juga di Jakarta mungkin ya. Kira-kira kakak yang kehabisan hari ini bidan itu. Indonesia kan besar ya Mas ya. Oke. Kayaknya yang di pelosok-pelosok masih kurang. Jadi kesana aja. Kayaknya itu masih diperlukan. Terus di rumah sakit ya seperti contohnya Sakinah ya, Oke. semakin besar mau ada Sakinah 2 kan seperti itu pasti butuh bidan lagi. Yang Sakinah sini tambah besar butuh tenaga lagi, masih bisa diterima. Artinya di Jawa pun itu masih prospek ya Mbak Masih Amel ya? Prospek, tapi ya tetap saingannya kan memang banyak dengan kebutuhan yang tidak terlalu banyak, dengan lulusan yang sangat banyak ya pinter-pinter aja, yang inovatif, kreatif itu pasti yang kita dahulukan ya, mungkin prospeknya jauh lebih bagus di situ dari individu sendiri nanti. Artinya sama dengan profesi lain butuh inovasi, butuh kreativitas. Iya. Nah, ini kayaknya mungkin pertanyaan terakhir buat Mbak Lida dan Mbak Amel. Kira-kira cita-cita dan harapan ke depan, baik sebagai pribadi seorang bidan atau sebagai seorang karyawan di rumah sakit. Monggo, siapa dulu? Mbak Lida. Sud. Cita-cita untuk rumah sakit. Rumah sakit atau pribadi? Cita-citaku, aku kepingin jadi bidan apa gitu. Cita-cita saya itu tadi, saya ingin menambah ilmu, ingin sekolah lagi. Saya ingin nantinya di Sakinah nggak hanya bidan ya wis nolong persalinan aja di belakang, nanti ada ngapunten ya, bangun lagi baby spa atau apa kan juga keterampilan dari bidan juga nantinya. Terus nanti di poli tumbuh kembang anak juga kan masih dibutuhkan bidan juga seperti itu. Jadi ya berharap ada saya pengen sekolah lagi, intinya seperti itu. Jadi menambah ilmu. Hipnotis tadi ya. Iya, ya enggak Oke. itu aja sih Mas, banyak sih sebenarnya. Nanti kalau sudah selesai sekolah, saya menurut dulu aku tak hipnotis hari gitu ya, ditidurkan. Rahasianya biar keluar gitu. Iya. Kalau Mbak Mel, cita-cita pribadi dan untuk rumah sakit lah. Ke depan Kalau apa? Pribadi ya pasti hampir sama ya, mungkin semua orang pengen jadi lebih baik ke depannya, pasti seperti itu. Kalau untuk rumah sakit ya
Inovasi itu ya semoga kedepannya semakin melebar, meluas, karena saingan kita juga ndak sedikit. Semuanya juga berlomba-lomba untuk membuat program baru, promo baru dan sebagainya untuk menarik pasien. Sekarang ini kan zamannya rumah sakit butuh pasien, gitu kan ya. Kita butuh konsumen. Ibaratnya konsumen itu raja. Jadi pasien itu raja, tapi kalau di Sakinah pasien itu keluarga. Jadi kita memang selain menganggap menarik hati keluarga-keluarga kita yang belum datang ke rumah sakit kita, juga harus inovasi yang melebar, yang meluas, yang bagus, yang menarik, biar keluarga-keluarga yang di luar itu segera datang ke rumah sakit kita. Baik, itu tadi cerita dari Mbak Lida dan Mbak Amel tentang bidang, tentang profesi mereka. Nah, ini semoga dari apa yang diceritakan oleh Mbak Amel dan Mbak Lida ini bisa memberikan inspirasi atau akhirnya bisa memberikan pengalaman atau pengetahuan bahwa oh ternyata bidang begitu. Dan untuk sahabat Sakinah yang masih muda mau melanjutkan kuliah, cek prospek rek bidang nih gue. Pokoknya sampean semuanya ini bisa kreatif dan inovatif. Kayaknya harus kita akhiri bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih Mbak Lida dan Mbak Amel atas kehadirannya. Semoga sehat selalu. Amin. Dan apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat bagi sahabat Sakinah sekalian. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan narasumber lainnya dengan tema-tema yang lebih menarik di channel Sakinah Menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.